Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lubardu Ulum dari Prodi Sistem Informasi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu text similarity. Nah, text similarity itu sendiri yaitu proses atau metode untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua atau lebih potongan teks. Nah, seperti pada kalimat, paragraf, atau dokumen. Nah, tujuan dari text similarity itu sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa mirip makna atau susunan kata antara teks-teks tersebut. Nah, di sini untuk jenis-jenis leksik untuk jenis-jenis text similarity yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada lexical similarity. Nah, di mana dia fungsinya untuk mengukur kemiripan bentuk teks secara langsung atau dia fokus pada kata, huruf atau urutan karakter tanpa memahami isi maknanya. Nah, yang lexical similarity ini biasanya cocok untuk kasus sederhana seperti pencarian kata kunci atau perbandingan teks literal. Contoh nih ya, ada dua teks. Yang pertama yaitu saya suka kopi. Nah, yang kedua ada aku suka minum kopi. Nah, di sini untuk leksikal similarity-nya dia tinggi karena di dua kata tersebut terdapat dua kata yang mirip, suka sama kopi. Nah, yang kedua yaitu ada semantic similarity. Nah, di mana dia fungsinya untuk mengukur kesamaan makna atau konteks yang bukan hanya kata, tapi dia untuk memahami kalimat berbeda atau kata tapi serupa arti gitu. Contohnya di sini ada dua kata, ada dua kalimat yaitu saya menyukai kopi hitam dan yang kedua em, ada aku gemar minum kopi tanpa gula. Nah, di sini maknanya mirip, dia menyukai kopi pahit. Nah, di situ cara mengukurnya itu menggunakan semantic similarity. Nah, dari yang pertama tadi untuk lexical similarity, dia mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama dia sederhana dan cepat, dia mudah diimplementasikan dengan algoritma dasar seperti Gaussian atau Jakarta. Dia tidak butuh data pelatihan atau training. Em, Dia ringan secara komputasi, efektif untuk teks pendek dan identik, misalnya mendeteksi publikasi dokumen. Nah, untuk kekurangannya, dia tidak sebegitu memahami makna. Nah, dia juga tidak mengenali sinonim atau kata yang sepadan, dan dia juga terpengaruh oleh urutan dan ejaan. Begitu. Nah, untuk semantik similarity, dia mempunyai kelebihan yaitu dia memahami arti kalimatnya, memahami maknanya, dan menilai kemiripan makna meskipun kata tersebut berbeda. Nah, seperti contohnya tadi, yang kedua dia bisa eh, menangani sinonim dan parafrase dengan baik. Nah, dia memahami konteks kalimat. Nah, cocok untuk aplikasi canggih juga. Nah, dia dia juga punya kekurangan, yaitu yang pertama dia komputasinya lebih berat, memerlukan data dan model pelatihan untuk hasil yang akurat. Nah, juga sulit direpresentasikan. Hasil kemiripan berasal dari representasi faktor yang abstrak. Nah,
Dia ukuran modelnya besar dan dia memakan em, memori tinggi juga. Nah, nah, penerapan untuk dunia kerja dari sistem teks Silmarati tadi itu membandingkan teks contohnya ya di bidang akademik. Nah, di sini dia di bidang pendidikan, contohnya dia bisa membandingkan teks tugas mahasiswa dengan ribuan dokumentasi di database. Nah, menghitung tingkat kesamaan dari isi untuk mendeteksi kemungkinan isinya itu dia menjiplak dari dokumen orang lain atau miliknya sendiri. Nah, kalau yang kedua untuk di bidang e-commerce atau di bidang dagangan. Nah, di sini dia bisa meningkatkan relevansi relevansi hasil pencarian, di mana meningkatkan pengalaman pengguna atau mengoptimalkan katalog produk. Nah, di sini saya mempunyai contoh codingan di mana di sini studi kasusnya yaitu mendeteksi kemiripan tugas mahasiswa. Nah, yang menggunakan pendekatan TF-IDF dan Cosin similarity untuk kasus akademik sederhana seperti pengecekan plagiarisme. Nah, di sini studi kasusnya yaitu pengecekan plagiarisme ya dari sebuah teks dari data mahasiswa. Nah, yang pertama di sini ada form, Clean Future, import TF IDF. Nah, sini dia untuk kita import import eh library-nya dulu. Nah, di sini ada data contoh tugas mahasiswa. Nah, bisa dibaca sendiri untuk kata-katanya. Nah, untuk vektoris selanjutnya yaitu vektoris TF-IDF. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengubah teks menjadi representasi TF-IDF. Soalnya itu menghitung tingkat kemiripan. Nah, kita input yang ini. Soalnya menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita outputnya berupa tabel. Nah, kebetulan di sini sudah saya run. Nah, dan inilah dari hasil kemiripan antar tugas mahasiswa dari tugas satu, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.